Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir Jafar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sensor. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis sensor. Yang pertama sensor suhu, sensor cahaya, dan juga sensor suara. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui pengertian sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Setelah mengamati terjadinya perubahan, input yang terdeteksi tersebut akan dikonversi menjadi output yang dapat dimengerti oleh manusia baik melalui perangkat sensor itu sendiri ataupun ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Sensor pada dasarnya dapat digolongkan sebagai transducer input karena dapat mengubah energi fisik seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu, atau energi fisik lainnya menjadi sinyal listrik ataupun resistansi. Oke, kita langsung saja masuk pada jenis-jenis sensor. Yang pertama itu sensor suhu. Sensor suhu atau temperatur sensor adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik. Prinsip kerja dari sensor suhu ini adalah melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas atau dingin yang dihasilkan oleh suatu objek sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui atau mendeteksi gejala perubahan-perubahan suhu tersebut dalam bentuk output analog maupun digital. Adapun jenis dan pengaplikasian jenis sensor suhu yang kali ini kita jelaskan yaitu termistor adalah komponen elektronika yang dinilai resistansinya dipengaruhi oleh suhu. Termistor yang merupakan singkatan dari thermal resistor ini pada dasarnya terdiri atas dua jenis, yaitu PTC, positif temperatur koefisien, yang nilai resistansinya akan meningkat tinggi ketika suhu tinggi, dan NTC atau negatif temperatur koefisien, yang nilai resistansinya menurun ketika suhu meningkat tinggi. Termistor yang dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan ini terbuat dari bahan keramik semikonduktor seperti kobal, mangan, atau nikel oksida yang dilapisi dengan kaca. Adapun pengaplikasian dari jenis termistor ini yaitu digunakan pada voltage regulator, sensor suhu kulkas, pendeteksi kebakaran, sensor suhu pada otomotif, sensor suhu pada komputer, sensor untuk memantau pengisian ulang baterai pada ponsel, kamera, dan laptop. Kita masuk pada jenis sensor yang kedua yaitu sensor cahaya. Sensor cahaya adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Prinsip kerja dari alat ini adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Idealnya, satu foton dapat mengakibatkan satu elektron. Sensor cahaya sangat luas penggunaannya. Salah satu yang paling populer adalah kamera digital. Pada saat ini, ada alat yang digunakan untuk mengukur cahaya yang mempunyai satu buah foton saja. Adapun jenis dan pengaplikasian jenis sensor cahaya yaitu Light Dependent Resistor atau LDR adalah resistor yang nilai hambatannya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenainya. Semakin besar intensitas cahaya yang mengenai permukaan LDR, semakin kecil nilai hambatannya. Sebaliknya, semakin sedikit cahaya yang mengenai LDR, semakin besar nilai resistansi LDR. Perubahan resistansi inilah yang kemudian digunakan untuk mengatur besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian elektronika. Adapun pengaplikasian dari sensor jenis ini yaitu pada sensor pada rangkaian saklar cahaya, sensor pada lampu otomatis, sensor pada alarm brankas, sensor pada tracker cahaya matahari, sensor pada kontrol alat solar cell, dan sensor pada robot line follower. Kita lanjut pada jenis sensor yang ketiga yaitu sensor suara. Sensor suara adalah sensor yang memiliki
cara kerja merubah besaran suara menjadi besaran listrik. Pada dasarnya, prinsip kerja pada alat ini hampir mirip dengan cara kerja sensor pada perangkat seperti telepon genggam, laptop, dan netbook. Sensor ini bekerja berdasarkan besar kecilnya kekuatan gelombang suara yang mengenai membran sensor yang menyebabkan bergeraknya membran sensor yang memiliki kumparan kecil di balik membran tersebut naik dan turun. Kecepatan gerak kumparan tersebut menentukan kuat lemahnya gelombang listrik yang dihasilkan. Adapun jenis dan pengaplikasian sensor jenis suara yaitu mic dinamis adalah contoh alat yang memiliki sensor suara dengan peran yang besar dalam dunia industri musik. Untuk masalah pengukuran, mic elektrostatik adalah yang paling populer karena mereka dapat dirampingkan, memiliki frekuensi respon konsekuensi rata selama rentang frekuensi yang luas, dan menyediakan nyata stabilitas yang tinggi dibanding dengan mic jenis lain. Intensitas suara mic ini dirancang untuk menangkap intensitas suara bersama dengan unit arah aliran sebagai besaran vektor. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.